Siapa? Sebelum sidang dimulai, peserta wajib bergabung jam yang ditentukan. Yang kedua, peserta sidang wajib mengisi absensi pada kolom komentar dengan format nama lengkap, keanggotaan, OSIS atau SMPK, asal kelas. Contoh, Putri Aulia, OSIS 11 grafika 3. Yang ketiga, pada saat sidang dimulai, peserta hanya menggunakan mikrofon jika sedang ditunjuk. Yang keempat, saat sidang dimulai, peserta wajib on kamera. Yang kelima, bila sidang diajukan pertanyaan pada peserta sidang, peserta wajib menjawab dengan baik. Yang keenam, peserta diwajibkan aktif dalam sidang. Yang ketujuh, apabila terdapat kendala apapun itu, peserta wajib meminta izin untuk tidak mengikuti sidang beserta alasannya. Yang keempat, jika tidak paham pada pembahasan sidang, wajib bertanya dengan cara klik pada Google Meet. Tidak dianjurkan untuk bertanya hal yang tidak tepat pada pelaksanaan sidang. Dilanjut lagi dengan sidang pleno 2, yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS periode 2019 dan 2020. Ya, dipersilakan dilanjut dengan sidang pleno 2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban dari pengurus OSIS. Presentasi dua kalau sama dia OSIS dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru perwakilan yang bertugas, Bapak Hedi Wijaya selaku pembina OSIS, para anggota perwakilan Majelis Permusyawaratan kelas dan para anggota OSIS yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih telah menghadiri kegiatan sidang pleno periode 2019-2020. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint laporan pertanggungjawaban tahunan OSIS 2019-2020 yang akan saya mulai dari seksi bidang 1. Dengan uraian kegiatan yang pertama, pembinaan hafalan Asmaul Husna setiap pagi dengan pelaksanaan terlaksana pada jadwal setiap hari Senin sampai dengan Kamis jam 7 sampai jam 7:10. Penanggung jawab seksi bidang 1 bersama MPK kelas dan petugas OSIS. Uraian kegiatan yang kedua, pembinaan pembaca juz amat 5-10 menit awal jam pertama pelaksanaan terlaksana dengan jadwal setiap hari Senin sampai dengan Kamis jam 6.50 sampai jam 7 pagi. Yang ketiga, pelaksanaan sholat duha setiap hari Jumat dengan pelaksanaan terlaksana pada jadwal setiap hari Jumat. Yang keempat, pembiasaan sholat zuhur setiap hari dengan pelaksanaan terlaksana dengan jadwal setiap hari. Yang kelima, pembinaan sholat Jumat pelaksanaan terlaksana dengan jadwal setiap hari Jumat. Yang keenam, kegiatan
tahunan dengan pelaksana dengan jadwal disesuaikan. Yang ketujuh, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan pelaksanaan terlaksana, jadwal disesuaikan, penanggung jawab koordinator religius. Yang kedelapan, peringatan Isra Mi'raj dengan pelaksanaan terlaksana dalam jadwal disesuaikan. Yang ke-9, Idul Kurban dengan pelaksanaan terlaksana, jadwal disesuaikan. Yang ke-10, Festival Muharram dengan pelaksanaan terlaksana dalam jadwal September sampai Oktober. Yang ke-11, pesantren kilat di bulan Ramadan dengan pelaksanaan terlaksana pada jadwal bulan Mei. Yang ke-13, zakat fitrah di bulan Ramadan dengan jadwal bulan Mei, pelaksanaan terlaksana. Ke-13, ke-14, penyelenggaraan buku rohis setiap hari Jumat pada jam 3 sore sampai jam 5 sore terlaksana. Selanjutnya seksi bidang 2 dengan pembinaan budi pekerti luhur atau akhlak mulia. Dengan uraian kegiatan pembiasaan mengucapkan salam ketika saling bertemu dengan pelaksanaan terlaksana dalam jadwal setiap hari pada pelaksanaan KBM berlangsung. Yang kedua, pembinaan mengucapkan Lanjut ke slide berikutnya, Kak. Yang kedua, pembinaan mengucapkan terima kasih yang pelaksanaan terlaksana pada jadwal setiap hari selama KBM berlangsung. Yang ketiga, pembiasaan pelaksanaan tata tertib dan kultur sekolah yang baik yang pelaksanaan terlaksana. Yang keempat, pembiasaan kepedulian terhadap sesama yang pelaksanaan terlaksana. Yang kelima, pembiasaan saling menghargai sesama warga sekolah yang pelaksanaan terlaksana. Yang keenam, pembiasaan kegiatan 7K pelaksanaan dengan terlaksana. Yang ketujuh, pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah KBM dengan pelaksanaan terlaksana. Yang kedelapan, peringatan Hari Lingkungan Hidup dengan pelaksanaan terlaksana pada jadwal 5 Juni. Yang ke-9, peringatan Hari Air dengan pelaksanaan terlaksana pada jadwal 22 Maret. Yang ke-10, peringatan Hari Keluarga Nasional peringatan dengan pelaksanaan terlaksana pada jadwal 29 Juni. Yang ke-11, peringatan Hari Anti Narkoba
terlaksana pada jadwal 26 Juni. Yang ke-12, peringatan Hari Perdamaian terlaksana pada 21 September. Yang ke-13, peringatan Hari PMI terlaksana pada 21 September. Yang ke-14, peringatan Hari Sampah Nasional terlaksana pada 21 Februari. Yang ke-15, peringatan Hari Bumi terlaksana pada 22 April. Yang ke-16, peringatan Hari Pohon terlaksana pada 21 November. Yang ke-17, peringatan Hari Bebas Asap Rokok terlaksana pada 31 Mei. Yang ke-18, pemilihan siswa teladan terlaksana pada setiap semester. Yang ke-19, siswa berprestasi di akademik dan non-akademik terlaksana pada setiap semester. Yang terakhir, pembinaan ekstrakurikuler komunitas teman sebaya terlaksana pada jadwal tentatif. Selanjutnya, seksi bidang 3, kepribadian unggul bawah. Hari Kartini terlaksana pada 22 April. Yang ke-8, Hari Pendidikan Nasional terlaksana pada 2 Mei. Yang ke-9, Hari Kebangkitan Nasional terlaksana pada 20 Mei. Yang ke-10, Seksi Capaska tahun 2020 terlaksana sesuai dengan surat edaran. Yang ke-11, Seleksi Pramuka Garuda 2020 terlaksana sesuai edaran. Yang ke-12, pembina ekstrakurikuler terlaksana. Pramuka reguler terlaksana pada hari Rabu pukul 14.40 sampai jam 16 sore. Yang ke-14, pramuka inti terlaksana pada hari Rabu pukul 16.00 sampai jam 17.30. Yang terakhir, Paskibra terlaksana pada hari Selasa pukul 15 sampai jam 4.30 sore. Selanjutnya, seksi bidang 5. Pembinaan. Seksi bidang 4. Pembinaan prestasi akademik seni dan atau olahraga sesuai bakat dan minat. Yang pertama, penyelenggaraan program keahlian tidak terlaksana dengan jadwal tentatif. Yang kedua, penyelenggaraan literasi sekolah melalui perpustakaan terlaksana. Yang ketiga, melalui kegiatan tahunan pelaksanaan tidak terlaksana. Keempat, penjalinan LKS tingkat sekolah tidak terlaksana. Yang kelima, workshop kewirausahaan jurusan tidak terlaksana. Selanjutnya, pameran karya inovatif kepada sekolah tidak terlaksana. Yang ketujuh, pas meeting tiap semester tidak terlaksana pada jadwal Desember dan Juni. Yang kedelapan, penyelenggaraan ekskul politik terlaksana tidak terlaksana. Penyelenggaraan ekskul basket terlaksana. Penyelenggaraan ekskul bulu tangkis tidak terlaksana. Penyelenggaraan ekskul rampak duduk terlaksana. Penyelenggaraan ekskul paduan suara terlaksana. Penyelenggaraan ekskul futsal terlaksana. Penyelenggaraan ekskul seni tari saman terlaksana. Penyelenggaraan ekskul taekwondo terlaksana. Penyelenggaraan ekskul pencaksilat terlaksana. Selanjutnya, seksi bidang 5 dengan pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup,
kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Dengan uraian kegiatan, peran OSIS dan MPK yang ketiga, sosialisasi HAM di sekolah terlaksana pada awal Agustus sampai Oktober. Yang keempat, lomba kebersihan dan keindahan kelas terlaksana pada sebulan sekali. Yang kelima, pra-LDKS untuk siswa kelas 10 terlaksana pada awal September. Selanjutnya, LDK cabang pengurus OSIS terlaksana pada awal Oktober. Yang ketujuh, pelantikan pengurus OSIS terlaksana pada akhir Oktober. Yang kedelapan, masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS terlaksana pada awal Juni atau tahun ajaran sekolah. Yang kesembilan, kader pasca lingkungan terlaksana. Yang ke-10, parlemen remaja terlaksana hari Jumat. Yang ke-11, tim pembinaan UKM terlaksana. Seksi bidang 6. Pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. Yang pertama, daur ulang barang bekas, bank sampah, sekolah dan republik. Pelaksanaan terlaksana tiap hari efektif sekolah. Yang kedua, perawatan tanaman obat keluarga, pelaksanaan terlaksana tiap hari efektif sekolah. Yang ketiga, penyelenggaraan unit produksi terlaksana. Festival Hilmatan terlaksana pada bulan April. Kelompok wirausaha siswa terlaksana disesuaikan dengan kebutuhan. Daur ulang setiap hari Selasa dan Kamis. Selanjutnya, seksi bidang 7, pembinaan kualitas jasmani kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdedikasi. Yang pertama, melaksanakan PHBS kebersihan kesehatan dan lingkungan sekolah terlaksana pada jadwal setiap hari masuk HB pada jam istirahat. Yang kedua, penyuluhan kesehatan dari puskesmas terlaksana sesuai waktu. Yang ditentukan. Yang ketiga, pelaksanaan sarapan pagi dan minum obat tambah darah secara bersamaan terlaksana sesuai waktu yang ditentukan. Yang keempat, lomba PMR SMK Bulan Kota Tangerang Selatan terlaksana sesuai waktu yang ditentukan. Yang kelima, webinar PMR SMK 5 Tangerang Selatan dengan terlaksana pada sesuai waktu yang ditentukan. Selanjutnya, webinar lomba karya posyandu remaja Kota Tangerang Selatan terlaksana sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketujuh, webinar posyandu remaja Presiden terlaksana sesuai waktu yang ditentukan. Yang kedelapan, undangan pertemuan sosialisasi posyandu remaja kolaborasi hebat di posyandu remaja TK terlaksana sesuai waktu yang ditentukan. Yang ke-9, pertemuan sosialisasi pembinaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja di luar sekolah dengan terlaksana pada sesuai waktu yang ditentukan. Yang terakhir, membuat spasies dan nama tanaman di setiap tumbuhan terlaksana sesuai waktu yang ditentukan. Selanjutnya, seksi bidang 8, pembinaan sastra dan budaya. Yang pertama, pembiasaan budaya membaca terlaksana.
Selanjutnya kunjungan ke perpustakaan terlaksana. Budaya literasi sekolah terlaksana. Pekan bulan bahasa terlaksana pada bulan Oktober. Tim majalah atau buletin sekolah terlaksana tentatif dan disesuaikan. Penyelenggaraan sastra dan teater terlaksana. Selanjutnya seksi bidang 9. Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan uraian kegiatan, peran siswa dalam memanfaatkan pelaksanaan terlaksana. Selanjutnya seminar TIK terlaksana. Selanjutnya workshop TIK terlaksana. Yang keempat, edukasi TIK terlaksana. Selanjutnya komunitas hiburan sehat terlaksana. Selanjutnya dokumentasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sekolah terlaksana. Selanjutnya membuatkan desain untuk kegiatan publikasi sekolah terlaksana. Selanjutnya mengelola akun media sosial OSIS Kecamatan terlaksana. Selanjutnya seksi bidang 10 pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Dengan uraian kegiatan mengadakan English Day terlaksana pada hari yang ditentukan. Yang kedua, menambah atau memperbanyak papan untuk unjuk berbahasa Inggris di lingkungan sekolah terlaksana. Yang ketiga, mengadakan lomba debat berbahasa Inggris terlaksana dengan waktu yang disesuaikan. 4. Melanjutkan program English Club terlaksana dengan waktu yang disesuaikan. Yang terakhir, menjalankan dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan terkait berbahasa Inggris terlaksana. Selanjutnya, sekian dari saya. Atau mungkin ada pertanyaan? Sebelum sidang pleno 2 selesai pengesahan dari laporan, mohon kiranya pimpinan sidang untuk menanyakan kepada peserta sidang apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari peserta sidang. Terima kasih. Bisa diulangi Pak untuk suaranya Pak? Sekali lagi, setidaknya apakah ada sanggahan atau pertanyaan dari laporan yang dipaparkan oleh pengurus OSIS dari peserta sidang? Silakan pimpinan sidang untuk bertanya kepada peserta sidang. Kalau tidak ada pertanyaan dan mereka menerima laporan, maka diketuk palu bahwasanya laporan tersebut sah diterima. Silakan pimpinan sidang untuk mengambil keputusan, bertanyakan kepada peserta sidang. Baik Pak, untuk peserta sidang, apakah ada pertanyaan dari laporan yang telah dipresentasikan oleh Kak Lombi? Sekali lagi untuk peserta sidang, apakah ada pertanyaan atau dilanjut? Mohon peserta sidang untuk kelanjutan sidang ini, mohon kasih tanggapan iya atau tidak gitu. Yang hadir di unit, silakan untuk ngasih tanggapan. Mikrofonnya di on kan, kalau iya iya, kalau tidak tidak gitu. Apakah laporan diterima atau laporan tidak diterima?
Belum ada tanggapan dari peserta sidang ini. Apakah mereka menerima atau tidak menerima laporan pengurus OSIS? Terima Kak. Terima Kak laporannya. Terima laporannya, Kak. Terima laporannya Kak. Diketik di kolom chat kalau misalnya diterima laporannya atau tidak diterima. Kalau tidak diterima alasannya apa gitu. Ketik di kolom chat untuk seluruh peserta sidang. Terima kasih. Baru 4 orang nih. Apakah pengurus OSIS laporan dari bendahara sudah dilampirkan tadi Kak Rizkia? Untuk bendahara sama sekretaris belum, Pak. Oke, silakan. Mulai aja dengan sekretaris dan bendahara laporannya. Dilihat saja mungkin ya. Mohon maaf, dari sekretariat kita ada kekurangan surat keluar belum dicantumkan karena memang. Oke, baik. Bendahara, laporan bendahara. Bapak, maaf tadi ada salah teknis. Oke, dilanjut. Silakan pimpinan sidang. Apakah laporan OSIS secara umum diterima atau tidak gitu? Pimpinan sidang untuk memutuskan setelah melihat dari Suaranya pimpinan sidang, silakan ada waktu berjalan pimpinan sidang. Apakah laporan ini diterima atau tidak? Silakan diketuk palu pimpinan sidang. siapa? Pimpinan sidang sepertinya nge-lag ini Google Meet-nya. Oke, silakan pimpinan Songong banget. Muka songong. Muka songong tuh. Itu muka songong tuh. sidang sudah siap menerima laporan. Erak, mulai erak. Baca ulang tadi. Tadi. Dimohon untuk peserta sidang, siapapun peserta sidang yang on di Google Meet untuk memberikan pernyataan di kolom chat.
Diterima atau tidak ini laporan dari pengurus OSIS? Drama ini gak bakal masuk lah. Tapi ada suaranya. Oke, silakan Kak Raka untuk pimpinan sidang mengambil keputusan. Laporan saya terima. Selanjutnya sidang pleno 3 yaitu pembahasan Oke, baik. Untuk diarahkan pada peserta sidang, mungkin di sini untuk area RT OSIS dan rekomendasi sekolah baru, Kak Rizka, ada draftnya nggak Kak? Bisa ditampilin Kak? Ya, Rizkia. Maaf Pak, kalau ya ART saya nggak menerima. Oke. Izin share Kak Rizkia, izin sharing. Saya mau sharing dulu. Untuk anggaran dasar. Oke, kepada peserta sidang, karena ini kita sedang online supaya kita tidak terlalu lama. Draft ini nanti teman-teman baca saja ya, tidak dibacakan ya. Draftnya silakan dibaca saja. Kalau misalnya teman-teman tidak ada masalah dengan draft ADART yang baru, nanti disepakati. Namun karena keterbatasan waktu, kami kasih waktu nanti sampai dengan pukul 23.00. Ya, sampai dengan pukul 23.00. Oke, sampai dengan pukul 23.00 nanti kita akan kasih waktu buat teman-teman pelajari terlebih dahulu anggaran dasar dan program yang akan kita dibahas. Karena kalau misalnya langsung kita bahas di sini, waktunya terbatas. Kira-kira usulan seperti ini apakah teman-teman menerima atau tidak gitu? Untuk sidang pleno 3, sidang pleno 3 ya Kak Rizkia ya? Kecil banget. Sidang pleno 3 kan? Ada ART. Speaker. Ya. Tertib baru. Untuk ADART dan usulan tata tertib yang berlaku di tahun 2021-2022 teman-teman nanti kami kasih draftnya untuk dipelajari terlebih dahulu. Apakah cukup 1 malam ini atau mau 2 hari? Atau mau sampai dengan hari Sabtu batasnya? Silakan kasih tanggapan. Mohon untuk peserta sidang dari perwakilan kelas, apakah cukup sampai nanti malam atau sampai besok? Cukup sampai malam, Pak. Dari 11 farmasi 1 sampai malam. Kelas yang lain, kelas 10? 11 farmasi 2? Farmasi 3? Farmasi 3? Mungkin kendala di jaringan ya. Coba diketik aja di kolom chat. Cukup sampai pukul 23.00 atau sampai besok? Silakan kasih tanggapannya.
Oke, kami mohon dari peserta sidang, perwakilan kelas dan eskul, mohon kasih tanggapannya ya. Usulan ADART dan usulan tatib 2021-2022. Kita lanjut sama Gus ya. Mau diberi sampai nanti malam atau sampai dengan besok? Kasih tanggapannya di kolom chat. Oke, silakan Kak Raka. Kak Raka untuk ambil keputusan itu sudah ngasih masukan. Yang lain tolong di kolom chat ya, ambil keputusan ya. Kak Raka, silakan Kak Raka. Diketuk palu Kak. Jadi rekomendasi dari teman-teman MPK kelas dikasih waktu sampai dengan nanti malam usulan-usulannya. Dan apabila nanti malam sudah diterima masukannya, maka mereka sudah sepakat. Baik, silakan Kak Raka. Hah? Langsung ambil keputusan aja deh. Lanjut di sidang pleno berikutnya. Enggak. Enggak, sidang pleno berikutnya kan penetapan ketua siswa. Oh. Ya, sekarang dilanjut untuk yang terakhir itu sidang pleno 4 adalah pengesahan ketua OSIS periode 2020-2021 serta penetapan syarat dan ketentuan pengurus OSIS dan FPK baru. Teman-teman, diketik di kolom chat dong. Teman-teman, apakah Untuk peserta sidang, apakah hasil pemilu yang kemarin disahkan atau tidak? Mohon jawabannya. Bagaimana? Ya, silakan buka mikrofonnya. Untuk hasil pemilu yang kemarin itu disahkan atau tidak? Bagaimana pendapatnya? Sah.
Baik, hasil keputusan pemilu kemarin, Ketua OSIS terpilih sah ya. Silakan Kak Raka untuk mengetuk kepala. Bahwasanya hasil pemilu kemarin tidak ada sanggahan, berarti sah. Terima kasih. Ya, untuk pemilu yang kemarin disahkan. Oke, dilanjut dengan sidang berikutnya, Kak. Sidang berikutnya itu terakhir adalah sidang pleno 4 adalah pengesahan Ketua OSIS periode 2020-2021 serta penetapan syarat ketentuan pengurus OSIS dan MPK baru. Oke, baik. Sudah disahkan ya. Silakan pimpinan sidang untuk menutup sidang. Bahwasanya dengan catatan nanti malam hasil-hasil yang diputuskan akan disepakati bersama. Terima kasih. Mohon maaf, bisa ketentuan calon pengurus mereka belum dibahas. Syarat ketentuan calon pengurus, silakan Kak Rizky ditampilkan. Saya nggak ada presentasinya Pak. Kepala kemarin kalau gitu dari. Oke, baik Kak Rizky, mohon izin dari teman-teman. Tiga. Sekali lagi pimpinan sidang, mohon izin pimpinan sidang, tadi kan sudah disepakati bahwasanya semua draft karena keterbatasan waktu disepakati sampai dengan nanti malam 23.00 untuk diambil keputusannya. Terima kasih. Ya, untuk sidang kali ini saya tutup, ditunggu sampai nanti malam pukul 23.59. Baik, terima kasih buat anak-anak yang sudah hadir di keputusan sidang. Itu ada link form yang akan kamu bagikan nanti ke teman-teman kamu di semua kelas ya. Mohon nanti link formnya itu di-share ke semua kelas untuk diisi oleh teman-teman. Nanti hasil dari isi form tersebut akan disampaikan ya, akan disampaikan seperti apa rekapannya, dan semuanya diputuskan di dalam pertemuan hari ini bahwasanya teman-teman menyetujui dalam hasil sidang pleno yang diselenggarakan pada Jumat 19 Februari 2021. Apakah teman-teman sepakat dengan hasil keputusan sidang hari ini? Mohon mikrofonnya di-on-kan dan berbicara semuanya. Mikrofonnya tolong di-on-kan semua sama videonya. Sekali lagi bertanya, apakah hasil dari sidang pleno hari ini, Jumat 19 Februari 2021, teman-teman sepakat dengan segala keputusannya? Siap, sepakat Kak. Sepakat Pak. Baik. Tadi sudah diputuskan ya sama pimpinan sidang. Nanti silakan teman-teman untuk mengisi form ini. Maka dengan demikian sidang pleno hari ini kita sudahi. Ya.
Saya dari mewakili pihak sekolah, dalam hal ini pembina OSIS, mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah menghadiri acara sidang pleno OSIS dan MPK tahun 2020-2021. Mudah-mudahan apa yang diputuskan adalah menjadi program terbaik buat kegiatan di masa yang akan datang, khususnya para pengurus OSIS periode berikutnya. Amin. Dengan demikian, kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih yang sudah mengisi. Jangan lupa link formnya di copy dulu untuk dibagi ke kelasnya masing-masing. Iya, Pak.